kembali lagi bersama saya Mary sebagai host di podcast Langit episode ke-11. Hari ini kita kedatangan bintang tamu atau tamu bisa dibilang itu dari admin remedial, namanya Kak Anas. Halo Kak Anas, apa kabar? Hai, kabar baik. Luar biasa. Kalau kan kita nih bahasanya kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi kita kenal-kenalan dulu deh. Kak Anas boleh dong kenal-kenalan. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Kewakuma, biasanya dipanggil banyak sih sebenarnya. Di kantor biasanya dipanggil Anastasia. Saya bekerja di PNM sebagai admin remedial cabang Samarinda. Oke, Kak Anas asalnya dari mana nih? Kebetulan saya dari timur, dari Pulau Adonara, NTT. Halo. Teman-teman Adonara, semoga nyampe ya Halo. videonya ke sana. Merantaunya jauh sekali jauh ke banget. sini, ke Kalimantan gitu. Ngerantau dari apa? Dari kapan gitu, Kak? Jadi sebenarnya saya itu merantaunya dari SMP. Dari SMP terus muter-muter sih, dari SMP, SMA, terus lulus SMA pulang lagi ke kampung, terus sempat mau nganggur nggak lanjut kuliah karena ada satu dan lain hal, lebih asik di rumah mungkin ya. Tapi karena waktu itu di kampung baru beberapa bulan ditelepon sama kakak, terus jalan-jalan ke Tangerang, lanjut kuliahnya di Tangerang, terus selesai kuliah pulang lagi ke Flores, ke Adonara. Habis dari Adonara itu saya ke Kalimantan lagi, posisinya di Samarinda. Ada istilah yang kalau misalnya teman-teman tahu di luar sana tuh yang kayak kalau udah minum air dari Kalimantan bakalan kembali lagi Kalimantan. Ini contohnya. Yap, Udah berapa kali bolak-balik tetap kembalinya ke Kalimantan. Kalimantan. Oke. Berarti kakak dari SMP merantau ya, nggak cuma ke Kalimantan tapi keluar ke Tangerang. ke Tenggerang juga. Nah kak, kalau boleh tahu nih kakak waktu bergabung di PNM tuh tahun berapa ya kak? Saya bergabung di PNM itu tepatnya di bulan 8 tahun 2018. Jadi kurang lebih 5 tahun. Wow, Saya di 5 tahun. PNM. Itu boleh cerita sedikit nggak sih kak? Kok bisa selama 5 tahun itu udah jabatan apa aja nih yang kakak tempati gitu? Oh iya. Jadi pertama saya bergabung di PNM itu awalnya itu jadi AOM, jadi marketing selama 3 bulan kurang lebih. Terus waktu itu posisi admin remedial pada saat itu resign. Terus saya ditarik ke cabang karena diperlukan mungkin. Jadi saya di awal tahun 2019 saya naik ke cabang sampai sekarang jadi admin remedial. Luar biasa ya. Ya, Dari AOM ke admin remedial. admin remedial. Ya. Kesan-kesan yang apa sih, hal-hal yang berkesan nih selama kakak bekerja di PNM? Kan udah 5 tahun tuh dari AOM, boleh tuh 3 bulan AOM-nya kesannya apa, terus tuh kayak kurang lebih 4 tahunnya di admin remedial, terutama di cabang kan kita tahu pasti pemimpin cabangnya juga berganti-ganti kan. Nah, itu kesan kakak tuh apa sih yang membekas gitu? Kalau kesannya itu semua pekerjaan pasti berat, stres iya. Cuman kalau di PNM itu kita sistem kekeluargaannya kuat sekali kan. Jadi yang bikin betah itu pertama. Terus PNM juga sering kasih kejutan. Wow. Kejutan. Ya. Terus apa lagi ya? Itu sih menurutku keluargaan sih. Terus selalu happy aja bahwa pekerjaan tuh jangan jadi beban, udah. Gitu ya. Jadi kesan-kesan pertama paling mendalam tuh rasa kekeluarganya ya kak ya. Iya. Terus
kejutan-kejutan dari PNM itu Hmm. juga sangat berkesan buat Berkesan, kita, yap. tapi dengan syarat dan ketentuan ya teman-teman gitu. Syarat dan ketentuannya ada berlaku gitu untuk mendapatkan kejutan itu gitu. Jadi kesan yang pertama paling mendalam tuh kekeluargaan, karena Kak Ana sendiri tadi dari anak perantauan ya teman-teman. Saya Jauh. merantau dari timur ke sini lumayan. Baru kita kerja kan hampir 90% kan kita di tempat kerja. Di keluarga kan cuman beberapa persen cuman datang, cuma numpang tidur pemirsa. Kita cuma numpang tidur. Jadi kalau misalkan di tempat kerja kita nggak bikin nyaman, kita juga mau dimanapun, yang penting kita nyaman. Yang penting nyaman ya. Itu yang bikin kakak Iya. di PNM selama 5 tahun lebih. Kurang lebih 5 tahun gitu. Luar biasa. Memang sih awal-awal juga namanya kita harus beradaptasi ya kak ya. Mungkin di awal-awal kayak agak asing, tapi lama-kelamaan kok enak, kok nyaman Iya. gitu sama PNM, apalagi keluarga PNM yang cabang Samarinda nih bikin enak gitu. Rasa kekeluarganya berasa banget gitu. Terus gimana sih kak cara kakak nih agar bisa beradaptasi di lingkungan kerja? Kan ini kita adaptasinya maksud dalam artian tuh kayak ya kakak tadi udah dari perjalanan ngerantau sampai sekarang gitu. Itu kan pasti butuh adaptasi yang luar biasa ya, apalagi anak cewek kan gitu. Jadi caranya kakak untuk mengatasi itu dimanapun, misalkan kakak nggak di sini ya, maksudnya bukan kerja di sini, kayak di tempat orang gitu. Misalnya ke kota A, ke kota B, itu cara kakak beradaptasi gimana sih? Mungkin bisa di share untuk teman-teman yang mungkin ada yang merantau juga gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya beradaptasi sama orang itu sepertinya tidak ada masalah kan. Oke. Karena saya sendiri juga suka beradaptasi, baru saya juga heboh anaknya. Terus kalau di tempat kerja itu biasanya dengan pekerjaan yang tidak sedikit, yang setiap hari kita lakukan, itu yang penting biar mood kita tetap baik. Saya biasanya sambil denger lagu, terus apalagi ya, terus itu kalau bisa misalkan di tempat kerja berat, kalau ada masalah jangan dibawa ke tempat pekerjaan. Oke. Gitu. Jadi cara ngadaptasinya kakak tuh kakak happyin diri dulu ya, dimanapun kita berada. Kita harus nge-happyin diri kita dulu, baru bisa ngerambat ke lingkungannya, lingkungan tempat kita adaptasi. Wow, keren banget ya. Tuh buat teman-teman yang misalnya ngerantau jauh dari orang tua, istilah zaman sekarang homesick gitu kan. Itu boleh tuh telepon orang tua dulu gitu kan. Tapi jangan terlalu berlarut-larut kayak karena tadi tujuannya merantau kan buat untuk bekerja ya, untuk kita membagikan orang di rumah gitu. Kita jadi terbiasa. Terus tips kakak nih dalam menghilangkan rasa jenuh waktu kita kerja apa nih? Selain dengar lagu deh, kan tadi sudah tuh disebut dengar lagu tuh. Selain itu deh apa? Untuk menghilangkan jenuh, apa ya, ngopi? Ya. Oke. Itu salah satu, itu yang saya lakukan setiap hari. Kayak ada yang kurang gitu kan, yang kopi, nenangin pikiran sebentar. Terus kalau bisa yang suka scroll sosial media, jangan scroll yang sedih-sedih kalau bisa. Ya itu sih. Itu ya, biar naikin mood kita di Iya. tempat kerja sambil ngilangin rasa jenuh, jangan lupa minum kopi. Kopi apa nih? Tapi ini kan saya suka kopi. Kalau misalkan teman-teman sukanya teh atau mungkin duduk sebentar, misalkan cowok-cowok biasanya istirahat sebentar berokok, tarik napas, tarik itu nggak apa-apa. napas. Kalau saya ngopi. Kalau di Kana sendiri ngopi, saya berarti ngopi. dengan caranya Kana Ngopi, ya ya. dia cari sesuatu hal yang bikin senang. Jadi kalau misalnya Kana sukanya ngopi ya dia ngopi untuk ngilangin rasa jenuh. Kalau aku pribadi aku suka jalan untuk ngilangin rasa jenuh ya aku jalan gitu kan. Iya. Suka nongkrong, ketemu sama orang itu kan ngurangin sedikit ya stres, ketemu sama orang baru gitu. Ketemu sama kakak. Enggak, aku nggak stres kok kalau ketemu kakak kok. Aku senang kalau sama Kak Anas nih. Soalnya orangnya asik, powerful, aktif, apalagi energik. Jadi kayak hidup aja kalau di kantor kalau ada Kak Anas gitu. Soalnya kan Kak Anas nih mejanya di lantai 2 nih. Saya mejanya di lantai 1. Dia kayaknya ngomong bisik-bisik aja udah kedengaran ke lantai 1. Gitu. Saya heboh.
Jadi yang apa membuat kantor hidup tuh kurasa Kak Anas, kalau Kak Anas lagi cuti atau dia sakit tuh rasanya tuh kayak hilang gitu. Oh. Kayak ada yang hilang gitu. Mana ya suara Kak Anas gitu. Jadi kalau kalau udah apalagi kalau misalnya memang lagi sakit kan, lagi sakit tapi lagi turun gitu kan, jadi energinya agak sedikit low bad. Sama jangan Apa lupa itu? makan. Jangan lupa makan. Ya. Jangan lupa makan. Kayak kebanyakan teman-teman itu kan suka menunda-nunda makan. Oh, iya, Ya, betul. jadi kalau misalkan pas istirahat begitu, luangkan waktu sebentar untuk makan. Karena kalau misalkan perut kita kosong, itu juga ngaruh ke pikiran. Iya sih. Iya, Jadi- kesehatan mental kayak gitu. Jadi Betul. makan yang banyak biar tetap fresh dan semangat. Tapi kalau kebanyakan makan bawaannya ngantuk. Guys. Ngantuk. Jadi serba salah. Ngopi. Ngopi baru tuh di Ngopi. ini kan lagi sama ngopi biar ngejreng gitu mata Ngopi. ya. Jadi jadi kalau dari Kanas tadi ngingatin jangan lupa untuk makan. Terus tuh cari hal-hal yang bikin kita tuh moodnya naik gitu, ya. kayak kan banyak nih ragam teman-teman cara naikin moodnya apa aja kan banyak, jadi silakan dicari, silakan diterapkan gitu. Hobinya Terus- apa? hobinya apa Ya. gitu kan. Terus apa lagi tadi Kak? Aduh aku lupa lagi saking banyak. lagu. Dengar lagu. Kalau karena suka dengar lagu Korea. Iya. Ya. Siapa biasnya Kak? BTS. BTS. Oke, jadi kalau teman-teman di luar sana yang kayak mau nge-share gitu hobi sesama hobinya dengan BTS, boleh ke Kak Anas langsung. Kak Anas baik banget ke orangnya. Terus apalagi tadi banyak ya Kak ya, caranya salah satunya itu makan, jaga kesehatan, karena kalau kita lupa makan bisa ngaruh ke lambung. Lambung mah kalau orang sudah kena mah itu kan kayak gimana ya, apalagi mah aku tuh kayaknya bangkit dari kasur aja udah nggak bisa gitu, sakit gitu. Jadi jangan lupa makan gitu. Sama minum juga jangan lupa minum air putih. Minum air putih. Minum yang air banyak. putih ya, jangan minum kopi kebanyakan, nanti kena lambung lagi. Ya. Oke, ingatkan untuk itu. Nah Kak, motivasi apa nih yang paling Kakak suka dan yang paling Kakak merasa itu penting untuk Kakak gitu selama Kakak di tempat kerja ataupun di ibaratnya jauh lah intinya, jauh dari orang tua gitu, jauh dari tempat tinggal asli gitu. Motivasi saya untuk tetap kuat. Tetap kuat gitu, tetap bisa gitu. Kalau pribadi sih orang tua ya. Oke. Iya. Karena saya anak perantauan, terus dari umur SMP ya, SMP tuh umur SMP. berapa masih remaja, jauh dari orang tua. Jadi kalau misalkan sebisa mungkin itu harus tetap semangat biar orang tua yang di kampung juga tidak sedih, terus selalu kasih kabar ke orang tua. Jadi kalau misalkan ditanya motivasinya untuk bisa kuat sampai hari ini ya cuman orang tua sih sejauh ini. Kalau kan saya bekerja juga masih untuk orang tua. Jadi terima kasih buat PNM. Terus, jadi kalau misalkan buat teman-teman yang di luar sana, yang terutama buat teman-teman adik-adik saya AO yang di lapangan itu yang sering berkendara kadang ugal-ugalan ya ugal-ugalan ya kan, atau kurang hati-hati kurang ya Kak ya. hati-hati itu kalau bisa jangan terlalu ugal-ugalan, berkendara sesuai prosedur. Kalau misalkan capek atau merasa ngantuk, menepi sebentar, jangan dipaksa karena kesehatan kita yang paling utama. Tuh, jadi untuk teman-teman yang teman-teman di lapangan semua ya, pokoknya untuk AOM, AO itu harus selalu menjaga keselamatan dalam berkendara, ngejaga kesehatan supaya orang tua atau orang di rumah Tidak itu nggak cemas, nggak khawatir gitu. Yep. Karena ya yang kita tahu kan apa ya, mungkin takut kayak ini, aduh nggak terkejar target nih, jadi laju-lajuan di jalan, atau misalnya kayak lupa pakai helm tuh penting loh. Helm tuh penting banget sumpah. Mau ke depan aja mesti pakai helm karena kita nggak tahu kan musibah itu datang kapan aja, bisa
ya di waktu yang entah kita ngapain atau apa kan gitu. Jadi kita harus tetap menjaga keselamatan kita dalam berkendara, terutama untuk teman-teman yang di luar sana. Jangan ngebut-ngebut, kalau ngantuk menepi, kalau lapar ya pergi makan. Terus kalau apalagi Kak, kalau kepanasan pakai jaket gitu. Lain fungsinya jaket, jangan jaketnya ditaruh di depan ya. Tahu kan cara pakai jaket yang aman dan benar. Kalau di depan itu bahaya karena bisa oleng gitu. Untuk teman-teman yang sering laju-laju sama pakai jaket masih salah-salah gitu. Kalau tahu. Oke, itu aja sih kali ya Kak. Motivasinya luar biasa ya untuk orang tua. Untuk orang tua tuh, teman-teman diingatin untuk orang tua. Kalau kita kerja ya, kalau misalnya untuk diri pribadi ya untuk kerja ya nggak apa-apa, nggak masalah, tapi setidaknya mengurangi rasa cemas orang tua di rumah gitu. Jangan lupa untuk selalu calling ke orang rumah maupun orang tua gitu. Ya luar biasa sih kalau Kak Anas nih, kuat banget ya dari SMP loh ngerantau. Terus udah kebentuk begini loh gitu. Udah kuat, cewek tangguh gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau jadi kayak Kak Anas yang kuat, strong woman, wanita karir masa kini gitu. Luar biasa. Jauh loh. Iya jauh dari NTT. Berapa tiketnya Kak kalau balik ke sini? Luar biasa. Cuannya gede gitu, saking jauh itu kayak aduh gitu. Aduh antara dua aja mau balik ya nggak ada dana. Atau memang belum aja gitu kan. Nah tapi mungkin kalau Natalan ini kan dekat lagi, bentar lagi Desember Kak ya. Ini kalau Desember pulang kampung. Kalau Tuhan kasih umur panjang, rezeki, semoga bisa pulang. Ya kita aminkan ya. Untuk kita kumpul karena ya di masa-masa Natal itu keluargaan juga gitu kan. Jadi keluarganya Kanas ada banyak, ada di PNM, ada mungkin tante om di Samarinda, baru tuh di kampung, di Tenggerang, baru tuh di mana SMP-nya Kak kalau nggak salah? Di Sanga-Sanga tuh. Kalau ada teman-teman yang dari Sanga-Sanga nih, Kak Anas sempat pernah di Sanga-Sanga. Terus di ya itu banyak lah ya pokoknya. Saking banyaknya itu. Jadi ya sekiranya itu aja kali ya, cukup ya Kak. Untuk hari ini kita udah dengar sekilas atau sedikit sharingan dari Kak Anas, mulai dari tentang profilnya Kak Anas, pribadinya Kak Anas, terus dia dari mana gitu kan kita udah tahu. Terus yang kedua motivasi dari Kak Anas, tips-tips dan cara-cara untuk mengatasi rasa jenuh di tempat kerja, terus tuh cara menghadapi lingkungan baru, cara beradaptasi di lingkungan baru gitu kan. Terus apalagi tadi Kak banyak ya safety, terutama untuk safety ya Kak, untuk teman-teman di luar sana yang di luar maupun teman lapangan dan nasabah-nasabah yang nonton juga gitu, untuk semuanya gitu, untuk menjaga keselamatan dalam berkendara. Nah oke Kak, kita udah di penghujung podcast. Kan biasa nih kita kalau di podcast nih ada nih nge-close-nya itu pakai kayak langit, lantai, ngobrol inovatif. Jadi ini kita barengan ya Kak. Aku sama Kak Anas nanti noleh ke sana. Kita ngomong ke nasabah-nasabah, langsung tunjuk bentuk L kayak gini. Langit, lantai, ngobrol inovatif. Barengan nanti barengan sama Mary. Oke, Mary mulai ya. Nah, untuk teman-teman dan insan-insan PNM di luar sana, jangan lupa untuk selalu nonton Langit, Lantai, Ngobrol Inovatif. Yeay, oke.